Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para bapak, para ibu, ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan, melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya demi keberkahan kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu di majelis kita, majelis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca pada pertemuan kita kali ini salah satu di antara hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin lahu, beliau sallallahu alaihi wasallam itu salat menggunakan khamisah, laha a'lam, menggunakan kain yang mempunyai corak. Jadi menggunakan kain yang kain itu bercorak. Fanadhara ila a'lamiha nazratan. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu sekilas sempat mencermati corak tersebut di saat sedang salat. Falamma sallama wansarafa, tatkala beliau itu selesai salam, tatkala beliau itu telah salam dan telah selesai dari salatnya, qala, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, syaghalatni a'lamu hadhihi, corak kain ini telah membuat aku lalai tadi dalam salatku. Idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin, pergilah dengan kainku ini ke Abu Jaham. Wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jaham, tapi ambilkan kain Abu Jaham yang enggak bercorak. Abu Jaham ibn Hudzaifah ibn Ghanim. Fa innaha alghatni anifan an salati, karena kain ini tadi melalaikan aku dari salatku. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berawal dari satu kejadian. Abu Jaham, seorang sahabat yang mulia, Abu Jaham ibnu Hudzaifah ibnu Ghanim dari Bani Adi ibnu Ka'ab, salah satu di antara sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, suatu hari itu mempunyai keinginan untuk memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membeli dua jenis kain. Satu kain yang bagus dan ada motifnya, ada coraknya. Motifnya itu, kain itu motif garis-garis. Yang satu kain biasa, polos, jadi tanpa ada motifnya. Maunya Abu Jahm, kain yang bagus ini dibeli, mau beliau hadiahkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kain yang satu yang polos mau beliau pakai sendiri.
Jadi itu awal kejadian. Setelah dibeli dua-duanya, beliau Abu Jaham itu menghadap sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghadiahkan kain yang bagus, kain yang bercorak, yang bermotif tadi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam dunia tekstil itu masih amat sangat sederhana. Ingat 1400 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu dunia tekstil itu masih amat sangat sederhana. Pakaiannya orang Arab di zaman itu adalah kayak pakaian ihram. Jadi kain bawahan itu namanya izar, kain atasan itu namanya rida. Yo polos semacam itu, ora ono corake. Jadi enggak ada coraknya. Yo kono badike, mboten wonten corake, enggak ada motifnya, enggak ada apa. Tiap hari itu beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu kalau berpakaian ya kain yang polos, bawahan yang polos, atasannya ya polos. Lah, tapi ada beberapa kain yang mahal yang sudah ada motifnya, sudah ada coraknya, tapi belum model-model, cuma garis lurus-lurus gitu aja. Mirip-mirip kain apa ya? Kain selimut itu kali. Jadi mirip-mirip kain selimut yang dipakai untuk selimutan itu loh. Yang dipakai untuk selimutan itu kan kain yang motifnya itu jadi apa itu garis-garis gitu. Kain itu dikasihkan oleh Abu Jaham kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak hadiah. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menolak hadiah. Selalu menerima hadiah apapun wujudnya, apapun bentuknya. Dan setelah diterima, band yang ngasih hadiah itu senang terhadap, jadi band yang memberi hadiah itu merasa senang, maka kain itu dipakai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk aktivitas harian sekaligus untuk sholat. Beliau itu nggak pernah memakai kain yang bercorak, yang bermotif. Selalu menggunakan kain yang apa? Yang polos. Karena memang kondisi dunia tekstil zaman itu loh. Ini masalahnya adalah karena memang kondisi dunia tekstil zaman itu. Lah, tengah-tengah sholat itu beliau sempat mencermati corake. Apik mon kain iki ono celorot-celorote. Tengah-tengah sholat. Tengah-tengah sholat itu beliau sempat nggak khusyuk, beliau sempat nggak fokus, beliau sempat terlenakan dalam sholat dengan corak kain yang beliau pakai. Beliau lanjutkan sampai selesai salam. Setelah selesai salam, beliau itu ngomong sama keluarganya, tolong kain ini bawa ke Abu Jaham lagi. Jadi serahkan ini ke Abu Jaham, tapi minta kain yang satunya. Biar kain yang satunya saja yang saya pakai. Yang kain ini biar dipakai oleh Abu Jaham. Karena tadi tengah-tengah sholat beliau itu kain ini menyibukkan aku, melalaikan aku, membuat aku nggak khusyuk di dalam sholatku. Itu kejadian yang ada dalam hadis ini. Apa yang kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini? Apa yang kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang salah satu di antara syariat dan akhlak Islam yang agung, yaitu saling memberi hadiah. Salah satu di antara cara agar tumbuh rasa kasih sayang, tumbuh rasa senang, tumbuh rasa empati antara satu orang dengan orang yang lainnya, maka itu adalah saling memberi hadiah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Kalian hendaknya saling memberi hadiah agar kalian itu saling cinta mencintai. Kenapa? Karena pemberian hadiah itu menunjukkan dari yang memberi hadiah itu kalau dia perhatian karo tonggone, karo koncone, karo kerabate dan sama yang lain. Makanya disyariatkan
bagi yang diberi itu jangan lihat barangi. Bagi yang diberi itu lihat rasa perhatian orang yang memberi kepada dia untuk menerima hadiah tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah nolak hadiah, sekecil apapun, seremeh apapun. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari juga, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau uhditu zira'an au qura'an laqabiltu, walau du'itu ila zira'in au qura'in laqabiltu." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku itu dikasih hadiah makanan itu zira'. Zira' itu dari sini sampai sini. Jadi ini nombek ngeten nggih. Ini ada kambingnya berarti dari kaki sampai lutut. Itu zira'. Au qura'an atau qura' itu dari kaki sampai sini. Teklik kalau bahasa kita. Teklik bahasa Indonesia apa? Teklik niku bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Kikil. Ya, kikil ya bahasa Indonesia. Ya teklik ngono Pak, jangan ngonco kabeh kok repot. Nah. Ini dikasih itu. Laqabiltu, pasti aku akan menerima hadiah makanan tersebut. Seandainya aku itu diundang untuk makan, makanan itu rupanya adalah zira atau kira, pasti aku akan menerima undangan tersebut, mengabulkan undangan tersebut. Jangan gambarkan hadis ini dengan komunitas bangsa Arab, jangan gambarkan hadis ini dengan komunitas Lamongan. Jadi masyarakat bangsa Arab di zaman Rasulullah SAW dan sampai sekarang, nek nyembelih kambing itu gambarannya pripun? Nyembelih kambing. Ini nyembelih kambing itu dibeleh, setelah mati kepalanya dipotong, dibuang. Kaki sampai lutut itu potong, buang. Semua jeroan, hati, limpa, jantung, usus apa meneh, babat apa meneh, itu diambil, dibuang. Tinggal daging. Nah, daging itu yang dimakan. Jadi daging itu yang dimakan. Gambaran dari hadis itu ya, Juan. Ini ada orang miskin banget. Kepingin ngasih hadiah sama Rasulullah SAW berupa makanan, tapi nggak punya uang untuk beli daging, nggak punya kambing untuk disembelih, tapi keinginan dalam hati yang kuat untuk memberi hadiah kepada beliau SAW. Akhirnya dolek makanan, dolek sesuatu yang masih bisa dimakan meskipun sudah dibuang. Gambarin tadi kan, kepala, kaki sampai sini itu sudah dibuangi semua, jeroan sudah dibuangi. Semua sudah dibuang. Tapi kemudian oleh orang itu diambil ziroknya. Diambil kuroknya. Lalu dimasak jadi makanan. Itu kalau di negeri kita gambarannya napa nggih? Mboten, maksud saya itu makanan sebenarnya sudah dibuang, terus dilelesi, diambil, terus dimasak, terus dikasihkan jenengan. Itu gambarannya apa kira-kira di Indonesia? Di Jawa, di Lamongan. Oh no, saya kok cari-cari gambarannya gak ketemu sampai sekarang. Jadi tempe betul kok. Apa nih? Apa? Makanan masih bisa dimakan, tapi sebenarnya sudah masuk tempat sampah, sudah dibuang. Sama orang yang sangat miskin itu diambil, terus dimasak. Setelah dimasak, terus dikasihkan kiai ini. Itu kira-kira apa? Di negeri kita gambaran. Hah? Gak nemu ya? Ya karena orang Indonesia droko-droko. Yang geragas-geragas. Yang negara sini buang. Wangani kabeh. Ndasi pindang. Ndasi pindang sih dipangan. Gono contohnya lah, gono contoh nih. Ini gono contoh. Jadi ini gambarannya itu. Kepala kambing, kakinya kambing itu sudah dibuang karena memang zaman itu gak dimakan oleh orang-orang Arab, sampai sekarang juga gak dimakan. Sampai sekarang juga gak dimakan. Itu sudah masuk tempat sampah, sudah dibuang. Sama orang yang miskin itu diambili, dilelesi gitu ya. Kemudian dimasak jadi makanan. Bagaimanapun juga kan kaki itu seono
dagingnya tapi kan nyerat-nyerat itu, daging sing alot-alot itu loh. Tapi itu kemudian dimasak, lalu dibawa menghadap sama Rasulullah, ya Rasulullah, niki hadiah kangge jenengan, sepuntene dagingnya daging elek. Dagingnya daging zira gitu. Kata Rasulullah SAW, laqabiltu, mesti aku terima hadiah itu. Kata beliau SAW, seandainya aku diundang, ya Rasulullah, monggo teng griya kula. Ya Rasulullah, monggo teng rumah saya. Ada makanan, tapi sepuntene makanannya itu adanya zira atau qura. Kata Rasulullah SAW, la ajabtu, pasti aku akan penuhi undangannya. Ini pasti aku akan penuhi undangannya. Ini gambarannya mungkin, ini Ustaz, monggo Ustaz teng griya wonten tempe goreng kalau tahu goreng. Tapi seenak iku rek. Seenak saya gambarannya luwih enak daripada yang digambarkan dalam hadis ini. Itu adalah akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sisi yang memberi hadiah itu sebenarnya adalah rasa empati, rasa perhatian, rasa menunjukkan bahwasanya dia itu ingin memperhatikan kepada tetangganya, kerabatnya, temannya, begitu ya. Pulang dari Malang, ngono ku nggawa teko Malang. Ngapel ya. Ngapel Malang yo atos ngono kae. Ngapel anduk rumah ngono ku tanggoe dikasih sitok. Nah, apel sitok kang nggo apa ngono. Sebenarnya sih bukan apelnya itu, tapi perhatian dia pulang dari Malang bawa apel. Pulang teko Lamongan nggawa soto. Nggawa soto. Pulang teko Babat nggawa wingko. Ya kok sik sitok ono tanggane. Punya tangga pitu itu dikasih apa semacam itu. Itu dari sisi yang memberi. Dari sisi yang diberi, jangan pernah lihat wujud barangnya. Lihatlah orang ini jauh-jauh dari sana harus capek-capek bawa. Mungkin dia juga enggak punya uang, kemudian memaksakan diri untuk membeli makanan itu, agar bisa memberikan kepada tetangga kanan dan kirinya. Makanya Rasulullah SAW tadi mengatakan tahabu. Hendaknya kalian itu saling memberi hadiah, niscaya kalian itu akan saling cinta mencintai. Niscaya kalian itu akan saling cinta mencintai. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecuali hadiah ini bernuansa riswah, bernuansa apa? Suap. Itu bukan lagi jadi hadiah, tapi itu menjadi suap, Dengan ada kasus sampai dikasuskan ke pengadilan, gitu ya. Ada satu masalah, kemudian jenengan itu sampai masalah ini jenengan yang diseret ke pengadilan atau jenengan yang nyeret ke pengadilan. Pokoknya kasus di pengadilan. Ketemu dengan hakimnya. Hakim ini nggak tahu kenal, nggak pernah kenal hakim itu ya. Pertama kali ketemu ya pas di pengadilan itu. Biasa toh, kasus pertama pemaparan masalah, kasus kedua saksi, kasus ketiga opo ngono ya. Sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga, keputusan akan diambil di keputusan sidang keempat, sidang kelima. Lah, sadurunge keputusan diputuskan, jenengan ke rumahnya Pak Hakim, nggawa ya otak-otak, nggawa apa. Jadi bawa apa gitu ya. Barang yang mewah, barang istimewa, barang yang bagus. Jadi ngomong Pak Hakim, ini pertama kula silaturahim, muga-muga dadi hubungan persaudaraan. Nomor 2, apa-apa iki ada sedikit hadiah kangge jenengan. Apa itu hukumnya? Apa ya, Juan? Yang diberikan sama hakim dalam kondisi semacam itu, hukumnya apa? Hadiah apa suap? Hadiah apa suap? Itu suap. Loh kan hadiah Ustaz. Hadiah itu
kalau sadurunge sampeyan punya masalah di hadapan hakim, memang sudah sering saling ngasih hadiah. Karena hakim itu koncoi sampeyan. Hakim itu tonggo, hakim itu kerabat. Sebelum ada kasus memang sering ketemu, sering bawakan otak-otak, sering digawani. Opo, kalau memang semacam itu, setelah ada kasus kok kemudian kita datang atas nama kerabat, monggo nggak ada masalah. Tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal. Yani ketemu ya baru pertama kali itu. Kemudian setelah ada kasus tiba-tiba ngasih hadiah, kasus diputuskan, sudah tidak lagi pernah ngasih hadiah. Tidak ada kemungkinan dalam kasus itu kecuali itu adalah suap. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah itu melaknat orang yang memberi suap dan orang yang diberi suap. Kenapa? Karena tujuannya pasti. Jenengan itu kepingin agar apa? Yani agar orang tadi, hakim tadi belon jenengan dalam sidang keputusan yang akan diputuskan. Jadi dalam sidang yang akan diputuskan, karena manusiawi lah. Orang itu nih kapal diapii itu, kemudian dalam sidangnya nanti akan memutuskan membela kepada orang yang ngapii tersebut. Jadi ini faedah yang pertama yang kita ambil dari hadis yang yani mulia ini, dari yani hadis yani yang mulia ini. Tapi jelas-jelas petakan ya, mana hadiah, mana riswah, mana hadiah, mana suap. Hadiah itu sesuatu yang sangat disyariatkan, sedangkan suap itu sesuatu yang terlaknat, dan sesuatu yang terlaknat itu masuk dalam jajaran dosa-dosa besar. Itu pertama dari hadis yang berbarokah ini. Yang kedua, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, masih bicara masalah hadiah ya. Kalau hadiah itu setelah jenengan terima, setelah kita terima, kemudian kita cobalah, kita pakai atau kita gunakan, ternyata kok gak enak blas. Baju kecilian misalnya ngono ya. Dikai baju. Terus kecilian, ada orang ngasih jenengan baju. Ustaz, ini ada baju, jenengan apa Ustaz? M, L, S, XL, XSL ngono. M paling ngono ya. Dikasih yang M. Tidak dikasih M. Biasai karena baju dia itu adalah ukuran M. Biasai. Tapi bukan ukuran kula lho. Ukurane baju biasanya ustadznya itu ukurannya M. Dia akhirnya milih M. Makanya orangnya pulang. Orangnya itu pulang. Setelah orangnya pergi, 3 hari, 4 hari, 5 hari akan datang, bajunya itu dipakai. Ternyata cawilik gak bisa melebu. Ternyata bajunya itu kekecilan gak bisa dipakai. Mau gak dipakai, khawatir kok gelakno. Yang ngasih, aku gak tahu pakai bajuku ya gitu. Mau dipakai kok kekecilan, gak pantas blas gitu. Dalam kondisi semacam itu, monggo lakukan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu mengembalikan hadiah itu kepada yang memberi, tapi sebutkan alasannya. Sebutkan alasannya. Kasus dari hadis tadi kan, Rasulullah SAW itu tahu bahwasanya Abu Jaham itu bawa 2 kain. 1 kain biasa polos, 1 kain bagus bercola. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah niki kangge jenengan. Lalu Abu Jaham pulang membawa kain yang satunya. Setelah dipakai oleh Rasulullah SAW, orang yang nggak biasa pakai kain bermotif, yang nggak biasa pakai kain bercorak, kok pakai kain bercorak itu terganggu, nggak fokus dalam sholatnya, nggak khusyuk dalam sholatnya. Akhirnya beliau mengembalikan hadiah tersebut kepada Abu Jaham, tapi minta kain yang satunya. Jadi minta kain yang satunya. Dan menyebutkan alasannya. Alasannya karena begini. Menunjukkan bahwa boleh kalau jenengan itu dikasih hadiah, kemudian hadiah itu di tangan jenengan kira-kira gak manfaat. Malah gak dipakai. Atau malah mungkin dibuang. Atau malah mungkin dimubazirkan gitu, gak dipakai.
Alasannya karena kekecilan, karena nggak cocok, karena ini. Sedangkan orang tadi yang memberi hadiah itu mempunyai banyak pilihan. Gambarnya tadi kan, orang yang ngasih hadiah tadi ngasih pilihan. Ustaz, ini ada beberapa jenis pakaian, M, L, XL, apa gitu. Jenengan yang mana Ustaz? Yang lainnya saya bawa gitu. Itu kan semacam itu. Maka silakan. Kemudian kalau nggak cocok, itu dikembalikan. Kekecilan akhi. Daripada nanti nggak tak pakai, nanti jenengan kecewa nggak tak pakai. Ganti yo, ganti yang L, ganti yang XL. Ini semacam itu. Tak kira kemarin M itu cocok. Ternyata kok merek ini M itu kekecilan. Biasanya merek saya itu M, misalkan begitu. Ganti yang L atau XL lah. Yang semacam itu. Untuk agar hadiah itu termanfaatkan, nggak ngecewakan yang memberi hadiah, nggak mengecewakan yang memberi hadiah. Tapi selagi masih bisa dimanfaatkan, maka hukum asalnya memang jangan kembalikan hadiah tersebut. Jangan mengembalikan hadiah ini tersebut. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua dari hadis yang berbarokah ini adalah bolehnya orang itu sholat memakai kain bercorak dengan catatan tidak mengganggu kehusyuan dia dan tidak mengganggu kehusyuan orang lain. Jadi beliau tadi kan tahu kalau kain itu bercorak. Tetap beliau pakai untuk sholat sampai selesai. Ini masalahnya adalah beliau itu nggak pernah pakai kain bercorak, sehingga sekali-kalinya pakai kain bercorak, tatkala tengah-tengah sholat itu ganggu sholat beliau. Tapi kan kain itu dipakai sholat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya menggunakan kain yang bermotif tatkala sholat itu boleh-boleh aja. Itu boleh-boleh aja. Asalkan tidak sampai ganggu kehusyuan kita atau kehusyuan orang lain tatkala sholat. Di negeri kita, kain itu, pakaian itu rata-rata bermotif. Terutama pakaian sholat. Apa coba? Pakaian sholat itu kan sarung. Pakaian di negeri kita. Ini tadi kebetulan kemarin sore pakai jubah, sekarang tak teruskan. Ini biasanya juga pakai sarung, ini sarungan. Kain sholat di negeri kita itu kan sarung. Dan sarung itu yang polos-los itu jarang. Rata-rata bercorak. Yuk corak-corak plungker-plungker, corak kotak-kotak, yuk corak apa gitu. Pokoknya corak. Kain, baju. Nah, majuin mending. Baju itu banyak yang polos. Sebagaimana juga ada yang corak. Mau pakai kain yang polos, mau kayak jubah begini, atau mau pakai pakaian yang bercorak dalam sholat itu nggak masalah. Dengan catatan coraknya, motifnya tidak sampai ganggu dirinya, nggak sampai ganggu orang lain. Kalau kemudian coraknya itu tengah-tengah sholat sampai diperhatikan, sarung itu gambari ono manuk, ono pitik, gambari sarung. Tengah-tengah sholat itu pas waktu rukuk itu mikir, manuk iku kaya ngono, pitik iku kaya ngono, iku sholat atau ora sholat. Atau ganggu orang lain. Salah satu ya Huan yang Anda ingatkan, kalau jenengan sholat, tolong jangan pakai baju yang ada tulisan di belakang. Itu ganggu orang belakangnya jenengan. Jadi orang tulisan ini kok di belakang sholat itu lanjutkan. Rumput ngono.
Malah mikir apa sih ngelanjutkan. Ini nomor 1. Ini apalah gitu ya. Yang kain-kain semacam itu tutupi. Karena mau nggak mau yang di belakang itu moco. Yang di belakang itu membaca dan itu mesti ganggu. Sebagaimana kain yang bermotif, kain yang bercorak, jangan sampai ganggu kita sendiri, juga jangan sampai ganggu orang lain. Masuk dalam hukum ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah hukum meletakkan sesuatu di depan orang yang sholat atau di depan kita yang prediksi kuatnya akan ganggu tatkala sedang sholat. Tatkala ini sedang sholat. Karena salah satu di antara roh syariat itu adalah sholat itu khusyuk. Sholat itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 sisi. Orang sholat itu jarang loh Pak, yang sempurna. Yang sempurna itu jarang. Siji loro. Ana itu sejak sholat sampai sekarang gak yakin kalau ada satu yang sempurna. Gak yakin kalau ada satu yang sempurna. Kalau jenengan gak tahu. Tambah nemen apa padha wae. Ini. Karena sholat itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 sisi. Yang pertama keikhlasan. Ikhlas hanya untuk Allah semata, boten riya, boten sum'ah. Kalau ini gampang, insyaallah. Ya, salat gak ikhlas napa, ndolek apa salat gak ikhlas. Insyaallah yang ini gampang. Yang kedua, kesesuaian gerakan dan bacaan dengan tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Shallu ma ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Beliau itu kepingin sekali orang itu salatnya persis kayak beliau sallallahu alaihi wasallam ngerjakan salat. Gerakane sama bacaani. Bagaimana takbiratul ihram, bagaimana caranya sedekap, bagaimana tatkala ruku, bagaimana tatkala sujud, bagaimana tatkala sampai tatkala salam. Dari sisi gerakan. Begitu pula dari sisi bacaan. Bacaannya itu sesuai dengan bacaannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Coba sekarang saya tanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau pas sujud itu baca apa? Hah? Bacanya banyak ya, Juan. Yo kadang-kadang pernah dalam satu riwayat Subhan Rabbiyal A'la. Dalam satu riwayat Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi. Dalam satu riwayat Subhanakallahumma. Dalam satu riwayat Subuhun Kudus. Selanjutnya Kak Subuhun Kudus tok, Subuhun Kudus terusani. Subhanakallahumma terusani. Dalam satu riwayat ini, dalam satu riwayat itu. Itu menunjukkan bahwasanya beliau itu sholat itu kadang-kadang ini, kadang-kadang ini, kadang-kadang ini, kadang-kadang ini, kadang-kadang ini. Makanya orang itu kepingin sholatnya sempurna, berarti yuk ngikuti Rasulullah secara sempurna. Kadang-kadang zikir ini, kadang-kadang zikir ini, kadang-kadang zikir ini, kadang-kadang zikir ini, kadang-kadang zikir itu. Karena begitu sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun nek paten satu zikir boleh dan tetap sah juga amal kebajikan. Tapi kalau mau persis kayak sholatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka semua zikir beliau sallallahu alaihi wasallam itu pernah dibaca. Gitu ya, pernah dibaca. Ini yang kedua. Kesesuaian gerakan, kesesuaian bacaan dengan gerakan dan bacaan sholatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini butuh ngaji yang kuat, yang mantap tentang tata cara sholat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang disepakati oleh para ulama kita sepakati, yang diperselisihkan oleh para ulama kita pahami perselisihan itu untuk kita amalkan yang kita anggap kuat dan kita legowo bagi orang-orang yang tidak mengamalkan yang sama dengan kita. Baik. Yang ketiga, kehusyuan. Kehusyuan itu menyatunya hati dengan raga.
Jadi ragane salat, atine melok-melok salat. Dan itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Yang salah satu di antara cirinya adalah orang-orang yang khusyuk tatkala salat. Orang-orang yang dia itu khusyuk tatkala salat. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu amali hati. Nek ragane itu urusan yang kedua. Gerakan dan bacaan itu urusan fikih. Nek khusyuk itu urusan hati. Hatinya ikut sholat. Tatkala dia itu mulai Allahu Akbar. Dia itu memahami Allah itu maha besar. Tatkala dia itu sholat, maka hatinya melok-melok sholat. Gak kemudian raganya sholat, kemudian atine itu gak sholat. Yuk mikir utang, yuk mikir dagang, yuk mikir barang, yuk mikir apa. Setan itu pinter loh Pak. Setan itu pas sholat kok bin iling no. Yuk iling ini. Ada salah satu di antara kisah para ulama itu yang unik. Ada seorang santri. Itu tuh sedang nyari barang. Tolek barangnya gak ketemu. Cari di sini gak ketemu, cari di sana gak ketemu, cari gak ketemu. Dan barang itu penting, harus dia dapatkan. Akhirnya dia datang sama sang guru. Dia datang sama sang guru. Jadi Pak Guru, Pak Yai, saya cari barang gak ketemu pripun nggih. Gurunya mengatakan, "Nak, kamu nih biasanya sholat, khusyuk enggak?" "Jarang. Sholat atau enggak ketemu." Sholat atau enggak ketemu. Tengah-tengah sholat enggak ketemu. Akhirnya sholat. Tengah-tengah sholat, kilingan, "Lu yo, barangku nek kono." Ngono. Tengah-tengah sholat tapi ya. Sampai salam, bar salam masih ingat apa lupa ya enggak tahu. Karena rata-rata orang itu semacam itu. 3 ini sempurna itu hampir nggak ada, jarang sekali yang 3 unsur ini sempurna. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Innal 'abda la yusalli fala yuktabu min salatihi illa usyruh." Seorang hamba itu salat, dia tidak mendapatkan pahala kecuali hanya 1/10-nya. Ada yang dapat pahala wa tusu'uh. Ada yang dapat pahala 1/9-nya. Ada yang dapat pahala 1/8-nya. Rasulullah ngurut hadis itu. Ada yang dapat pahala 1/10. Ada yang dapat pahala 1/8, 1/9, 1/8, 1/7, 1/4, 1/3. Wa nisfuh kata beliau. Dan ada yang dapat pahala separuhnya. Bareng ngono beliau berhenti. Kan terusno. Maksudnya kan terusno dan ada yang dapat pahala sempurna gitu enggak. Berhenti pada angka wa nisfuhu dan separuhnya. Itu memberi kuat bahwasanya rata-rata uang itu salatnya yo gak sampai titik sempurna gelundung ngono gak sampai. Rata-rata wong, nek aku itu yakinku belum pernah salatku sempurna. Sejak mulai salat sampai sekarang ini sempurna total ya. Ikhlasnya sempurna, gerakan bacaannya sempurna. Mulai takbiratul ihram sampai selesai salam gak kelebatan utang, gak kelebatan mikir ngono, gak kelebatan mikir itu, perasaanku gak pernah. Ono sing wer ngono eling apa. Nyene tiba-tiba wer ngono eling apa. Ono setan kuwi pinter men ngono. Ini. Pinter nyene. Makanya selesai salat itu perintahnya Rasulullah itu mboten alhamdulillah, tapi istighfar. Aneh sebenarnya. Bar salat istighfar itu aneh. Salat itu ibadah tertinggi. Ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Ibadah yang merupakan tiang agama. Ini rukun Islam pertama tentang amal setelah syahadat. Semua keutamaan salat itu sangat mulia. Mestine bar orang itu selesai menjalankan ibadah semulia itu, bareng ngono alhamdulillah selesai menjalankan ibadah agung. Tapi mboten toh. Yang disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu mboten alhamdulillah, tapi bar salat malah astagfirullah.
Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Kenapa? Salah satu di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita adalah orang sholat itu rata-rata gak beres. Maksudnya gak sempurna. Yang gak sempurna itu yang ditutup dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makanya sholat wajib kita itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Karena salah satu di antara fungsi ibadah-ibadah sunnah nambel kekurangan yang wajib. Jenengan itu mempunyai kain, terus ono bolong siji loro, makanya tambal. Nambali itu pakai ibadah-ibadah yang sunnah. Nambali itu pakai ibadah-ibadah yang sunnah. Tapi ya sing susah kan kadang-kadang wong itu perhatian ning ibadah sing sunnah, ora patek perhatian ibadah sing wajib. Nih ibadah salat duha itu perhatian ra tau ninggal. Ngono ya. Karena jirine nglancarno rezeki, ngono jire sapa ngono. Jirine nglancarno rezeki. Tapi nih ibadah-ibadah salat wajib kadang-kadang bolong. Lah nek kapan ibadah wajib gak bener, yani ibadah wajib enggak punya, kok perhatian ini ibadah yang sunnah, iku nambal apa? Wong ibadah sunnah itu fungsine nambal, duwe kain utuh, terus ada bolongi, 1, 2, ditambal dengan ibadah yang sunnah. Dan seutama-utamanya sholat sunnah, ibadah sunnah lebih utama ibadah wajib. Seutama-utamanya ibadah sunnah lebih utama ibadah wajib. Kata Rasulullah SAW, saya itu ibadah hambaku yang paling aku senangi, maftaratuhu alaih, yang aku wajibkan kepada dia. Baik, contoh tadi yang sebelum, yang sholat tadi, sholat paling terakhir, sholat subuh. Kita setelah adzan sholat subuh itu kan ada 2 sholat toh. Ada sholat qobliyah sama ada sholat subuh. Kebetulan sholat subuh ra ono ba'diyah itu, jadi nggak ada ba'diyahnya. Sholat qobliyah subuh itu keutamaannya apa? Kata beliau sallallahu raka'atail fajr, 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih bagus, lebih utama daripada dunia seisinya. Seandainya jenengan itu dikasih semua isi dunia ini dan semua isinya, ya emas, ya perak, ya duit, ya dolar, ya istana, ya apapun isi dunia ini, maka masih kalah dibandingkan pahala sholat sebelum subuh, 2 rakaat qobliyah subuh. Keutamaan yang sangat besar. Tapi ini dibanding sama sholat subuhnya, pahalanya besaran mana? Sholat subuhnya, pahalanya besaran mana? Besaran sholat subuhnya, Pak. Bagaimanapun juga, sak mulia-mulianya qobliyah subuh tetap sunnah. Ditinggal enggak dosa. Tapi sholat subuhnya ditinggalkan, itu dosa. Bahkan masuk dalam dosa besar. Jadi bahkan ini masuk dalam ini dosa besar. Jadi ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah untuk nutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat. Untuk nutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat. Kita kembali kepada materi pembahasan. Jadi faedah dari hadis yang kita katakan tadi, memakai kain polos monggo, memakai kain apa? Motif monggo, memakai kain sampai pun kain batik monggo. Syaratnya 1, jangan sampai ganggu dia dalam kehusyuan atau ganggu orang lain dalam kehusyuan. Ganggu dia atau ganggu orang lain dalam kehusyuannya. Saya gambarkan tadi tulisan. Ini tulisan kan ono toh jenis kaos sing tulisan ini lucu-lucu ngono. Nyur apa toh kain, jangan nyebut merek. Kan ono toh jenis kaos ngono ku sing tulisan itu lucu-lucu. Sekarang enggak tahu masih ada atau enggak. Dulu karena pernah tenar itu kaos. Ini kalau semacam itu mau dibuat sholat, tolong ditutupi. Jadi tolong ditutupi agar nggak terbaca dengan yang
belakangnya. Lah engko yang di belakangnya maca lah lucu, nek salat kadang ngempet guyu. Jadi ngempet guyu itu kan sapa yang dosa itu? Sing dosa sing bawa kain tersebut, yang bawa nyanyi kain nyanyi tersebut. Wallahu a'lam. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kehusyuan di dalam salat. Perhatiannya beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kehusyuan tatkala salat, karena itu salah satu rohnya salat. Jadi salat itu saya katakan tadi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala 3. Keikhlasan itu bahasan adalah bahasan tauhid ya. Yang kedua, gerakan dan bacaan ini masalah fikih. Yang ketiga, kehusyuan. Kehusyuan itu masalah tazkiyah, masalah kesucian hati. Bagaimana kita sholat itu khusyuk hanya menghadap sama Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu mboten berarti enggak tahu apa-apa loh. Jadi mboten berarti enggak dengar apa-apa. Tapi khusyuk itu gerakannya, fisiknya sholat, maka jiwanya ikut sholat. Jiwanya itu ikut sholat. Bagaimana caranya? Ini teori ya. Anda sendiri juga belum bisa melakukan 100%. Ini butuh perjuangan. Teori yang disampaikan oleh para ulama agar sholat kita itu khusyuk. Yang pertama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat itu bisa khusyuk, yang pertama menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk mau sholat. Hindarkan segala sesuatu yang akan ganggu kehusyuan kita nanti. Pakaiannya diperhatikan, gitu ya. Kemudian apalah yang akan ganggu kehusyuan nanti itu, jadi kita itu dilakukan agar sholat kita itu nanti khusyuk. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, alaikum bisakinati wal waqar. Kalau kalian itu budal sholat, ojo kesusu, jangan tergesa-gesa, kudu melayu, langsung takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram yakin lu Al-Fatihah itu ngos-ngosan, itu gak bisa khusyuk, itu ngos-ngosan gitu, gak bisa khusyuk. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kalau kalian berangkatlah dengan tenang, dengan anteng, yani agar tatkala nanti sholat itu sudah dalam kondisi ayem. Jangan sampai meninggalkan sesuatu yang ganggu kehusyuan kita tatkala sholat. Makanya Rasulullah SAW membenci sholat itu pada dua kondisi. Yang pertama, fi hadratit ta'am, tatkala di hadapan makanan. Yang kedua, wa huwa yudafi'uhul ahbathan, sedang ngempet pipis atau ngempet yang lain. Pertama, di hadapan makanan. Ini kondisi zaman dahulu. Makanan dikit, orang itu lapar. Kalau ada orang lapar banget, ini lapar banget, sudah disuguhi makanan, tiba-tiba azan. Mau makan, kira-kira ketinggalan jamaah. Mau gak makan, kok perutnya lapar, nanti kalau ditinggal jamaah mikir makanan. Maka dalam kondisi semacam itu, makanlah dulu, rodok dipercepat makannya, agar tatkala sholat orang mikir mangan. Tapi di zaman kita orang tahu loh, orang sholat mikir mangan. Kenapa? Sekarang itu orang sebelumnya lapar itu sudah jadwali makan. Tapi sarapan makan, nanti ngemil roti, ngemil kerupuk, ngemil ini, ngemil jajan, ngemil ini, jam 11 ngemil ini, ngemil itu, sampai jam 1 itu sebenarnya belum lapar, tapi wayai mangan, ya harus makan gitu toh. Makanya seandainya pun jam 1 itu disuguhi makanan, kemudian jadi jam 12 itu makanan sudah siap, ternyata kok azan luhur, budal lo sholat, ngapain lo orang mikir makanannya kok? Sampai tau mikir makanan tuh Pak? Zaman sekarang orang mikir makanan. Ini beda dengan zaman Rasulullah SAW dahulu. Yang kedua,
wa huwa yudafi'uhul ahbatsan. Orang itu sedang kebelet. Sedang kebelet. Salat karo kebelet ya melungker, mulet kanan, mulet kiwa. Ora khusyuk blas, ora khusyuk, ya khusyuk blas. Itu cara yang pertama. Jadi menyiapkan diri secara fisik, secara jiwa, yani agar apa? Tatkala salat itu tidak terganggu. Agar secara salat itu yani tidak terganggu dalam ibadah salatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan memahami yang dibaca tatkala salat. Setidaknya yang rutin dibaca. Ini bacaan setelah Al-Fatihah itu kan sulit. Itu hanya orang-orang yang menguasai bahasa Arab dengan mapan. Imamnya tadi moco ayat ini, maknanya itu hanya orang-orang khusus. Kalau kita ya kalangan asatidzah ke atas lah. Ya. Kalangan para ustadz itu yang imam moco opo, ayat itu bicara apa langsung paham. Tapi setidaknya ya Wan, untuk kelas kita, untuk kelas masyarakat secara umum, kan bacaan sholat itu ada yang rutin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Allahu Akbar. Subhan rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Itu aja yang pendek. Kalau terus no. Nyanyi mil as-samawati wal mil al-ardi kan tuh. Nyanyi sujud, duduk di antara dua sujud lagi, tahiyat, salam. Itu kan rutin. Rutin, enggak pernah ganti toh. Yaitu bacaan di dalam salat. Maka usahakanlah diri, upgrade kemampuan salat kita. Kalau salat itu enggak sekedar yang baca mantra. Koyok macam mantra gak mau dengar apa-apa. Tapi fahami maksudnya apa. Itu amat sangat membantu kehusyuan kita tatkala salat. Sangat amat membantu kehusyuan kita tatkala salat. Karena tatkala orang itu benar-benar faham Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil Azim. Itu lesane ngomong, lesane berzikir, pikirannya memahami maknanya, maka itu gak sempet untuk mikir-mikir yang lain. Yang susah itu kan, tengah-tengah sholat, moco, tapi pikirannya gak ngerti apa sih ini moco. Akhirnya yuk mikir dagang, yuk mikir tani, yuk mikir sek masak, yuk mikir ini, yuk mikir itu. Karena yang dia baca itu gak dia pahami. Sehingga pikirannya kosong. Tatkala pikiran kosong, maka pikiran itu kemana-mana. Maka cara yang sangat bagus agar orang itu bisa khusyuk dalam sholatnya adalah memahami isi yang dia baca. Yani isi yang dia baca tatkala sholat. Yang ketiga, usahakan pandangan mata kita itu gak jelalatan tatkala sholat. Rasulullah SAW memerintahkan sholat itu fokus memandang satu titik. Apa itu? Tempat sujud. Kecuali tatkala tahiyat, maka pandangan mata tertuju kepada jari yang sudah mengisyarat. Yani pandangan mata itu tertuju ke tempat sholat, ke tempat sujud, gak kemana-mana. Noleh kanan, noleh kiwa, lihat atas, gitu. Dan macam-macam. Bahkan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW melihat ada orang sholat kok kemudian ngelirik kanan, ngelirik kiwa dan macam-macam, maka beliau mengatakan, "Dzalika ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salati." Itu adalah apa ya? Yani jambretane setan. Oh, jambretane setan. Jadi setan itu nyulik dia agar nyawang kono, lihat sana, lihat sini, sehingga orang itu tidak bisa khusyuk di dalam menjalankan ibadah sholatnya. Jadi begitu, sebagian kecil ya di antara cara-cara kita itu agar khusyuk tatkala kita itu menjalankan ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebenarnya ini para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari. Jadi kesimpulannya, hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah yang berharga. Yang pertama, syariat saling memberi hadiah. Jadi saling memberi hadiah. Karena itu bisa saling membuat saling cinta mencintai. Kalau diberi hadiah, terimalah. Apapun wujud
hadiah itu. Karena sebenarnya bukan barangnya, tapi perhatian antara satu dengan yang lain. Bolehnya mengembalikan hadiah, tapi dengan alasan yang bagus, agar orang itu nggak kecewa. Jadi agar orang itu nggak kecewa, terutama dengan gambaran yang semacam yang kita gambarkan tadi. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan khusyuk tatkala sholat. Keutamaan khusyuk tatkala sholat. Wajibnya menghindari apapun yang bisa menjadikan kita itu lalai di tengah-tengah sholat. Baik lalai untuk diri sendiri maupun lalai untuk orang lain. Yang terakhir adalah bagaimana caranya kita itu agar khusyuk tatkala kita itu dalam menjalankan ibadah sholat kita yang agung. Karena itu ibadah agung yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari, mudah-mudahan ada barakah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.